Halo guys, welcome back to Just Protocol ID, dan kali ini kita bakal ngebahas permainan dari Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal kemarin AFC U23, di mana Indonesia pada akhirnya harus tunduk, dikalahkan bener-bener kayak di outplay lah istilahnya lawan Uzbekistan di pertandingan kemarin. Dan kalau misalnya ngelihat dari awal gitu kan, dari bagaimana Indonesia berjuang dari fase awal sampai di fase semifinal ini juga sebenarnya udah luar biasa. Tapi di satu sisi memang harus diakui performa dari timnas kita sendiri juga kurang atau jauh dari kata memuaskan, karena sebenarnya Indonesia sendiri kalau dari segi permainan, kenapa di video sebelumnya gue pribadi yakin kalau Indonesia ini bisa ngalahin Uzbekistan. Bahkan banyak juga beberapa orang yang ketika gue tanya, mereka pede Indonesia ini bisa ngelawan Uzbekistan. Walaupun kalau misal kita ngeliat permainan Uzbekistan sendiri, mereka ini benar-benar kuat dari segi ball possession dan juga terutama kecepatan untuk umpan kombinasi 1, 2, 3 pemain. Tapi Indonesia juga punya kemampuan untuk kombinasi itu, dan kalau misalnya bisa dimanfaatkan dengan baik, Indonesia ini bisa memenangkan pertandingan. Dan di video sebelumnya juga udah dibahas tentang lemparan bola arahan yang pada akhirnya terjadi. Kita juga punya banyak peluang dengan lemparan bola arahan, karena pemain Uzbekistan sendiri juga senang untuk bermain di sisi sayap, melakukan kombinasi-kombinasi di sisi sayap. Tapi pada akhirnya kita kesulitan juga untuk membangun serangan, dan ada beberapa faktor di sini kita bakal bahas satu-satu. Tapi sebelumnya gue pengen ngebahas juga tentang Uzbekistan, di mana apa sih yang jadi kelebihan Uzbekistan di pertandingan kali ini. Seperti yang kita udah tahu juga, yang pasti salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mengontrol pertandingan. Tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu, yaitu bagaimana mereka itu, ini hal yang penting adalah bagaimana mereka ini bisa nge-recover bola itu secara cepat. Dan secara posisional mereka itu mainnya compact, dan memang Indonesia sendiri juga kesulitan untuk menembus permainan mereka. Nah, Uzbekistan sendiri, kalau misalnya kita lihat kemarin gimana mereka kombinasi 1, 2, 3 pemain gitu kan, memang secara skill individu mereka di satu sisi juga lebih unggul. Tapi nggak jarang juga mereka kehilangan bola. Masalahnya ketika mereka kehilangan bola, mereka bisa langsung cepat balik lagi gitu. Awareness mereka untuk nge-recover bola itu jauh lebih cepat ketimbang bagaimana Indonesia ini bisa merecovery bola. Tapi sebenarnya satu hal yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia sendiri juga terlalu banyak kehilangan bola, dan di sini adalah hal yang paling menguntungkan Uzbekistan, di mana Uzbekistan ini sangat mudah untuk mencapai bola itu kembali, di mana ketika Indonesia gitu berhasil merecover bola, itu gampang banget untuk kehilangan bola di pertandingan kemarin. Dan Sintayong sendiri juga ketika ditanya di press conference-nya dia setelah pertandingan ini, memang harus diakui ada kegugupan di pemain-pemain tersebut, karena mereka sendiri juga ini di semifinal, ketika mereka masuk final mereka akan otomatis lolos ke Olimpiade, dan ini jadi tekanan tersendiri juga pastinya untuk para pemain. Tapi ini ada tekanan yang bagus juga, karena di satu sisi juga kita juga jadi punya pengalaman penting buat lawan Uzbekistan kali ini. Nah, tapi di satu sisi juga kita juga sangat beruntung, karena mereka kali ini shooting mereka ini enggak akurat lah bisa dibilang, karena banyak yang kena tiang juga, yang atau misar gawang. Ini banyak banget shooting yang sebenarnya kalau misalnya mereka punya pemain depan ataupun pemain-pemain depan ini yang shooting itu punya akurasi yang lebih bagus, kita bisa kejebolan lebih banyak dari ini cuy. Cuma pada akhirnya ya kita cuma kejebolan 2, dan 2 gol ini sendiri juga 1 own goal dan 1 gol yang sebenarnya memang kelengahan dari defense kita, di mana di situ 2 lawan 1 crossing yang berhasil dapat bolanya pemain Uzbekistan. Tapi di satu sisi juga kita berhasil meredam banyak serangan-serangan dari Uzbekistan, khususnya dari kedua striker dari lini depan, yang memang mereka cenderung lebih senang bermain api lah istilahnya dengan garis offside. Dan kali ini berhasil diredam sama pemain Indonesia, dan beberapa defense yang dilakuin sama pemain timnas Indonesia juga cukup bagus. Dan terutama Rizky Ridho ini bisa dibilang adalah pemain terbaik dari
pemain Indonesia di pertandingan kemarin. Tapi sayangnya memang harus di kartu merah, dan perebutan juara 3 kita bakal main tanpa Rizky Ridho, dan ini bakal ngaruh banget buat defense kita gitu kan. Dan kalau ngomongin pemain yang absen, ada sebenarnya satu pemain lagi yang cukup penting di sini, di mana Rafael Strike di sini nggak main. Sebenarnya pada akhirnya cukup berasa, dan gue sendiri juga tetap berpendapat kalau keadaan Ramadhan Sananta menggantikan Rafael Strike ini juga sebenarnya nggak begitu berpengaruh jauh gitu, walaupun tetap Rafael Strike juga ada hal positif juga yang bisa dia bawa tersendiri, yang dimana Ramadhan Sananta sayangnya kali ini nggak bisa mendeliver itu. Contohnya adalah bagaimana Rafael Strike ini tuh sering mundur ke belakang untuk membantu build up serangan, dan ini yang sangat menolong Indonesia gitu kan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan Ramadhan Sananta di sini tidak mendeliver itu sayangnya. Karena kalau dari segi tipe pemain sendiri, Ramadhan Sananta ini cenderung lebih bermain sebagai post play, dan kalau Rafael Strike dia ini lebih tipikal kayak Denny Sulistiawan yang cenderung mundur ke belakang untuk ngebantu build up. Atau kalau dari segi internasional memang lebih kayak Roberto Firmino yang lebih menolong untuk narik 1-2 pemain gitu kan, dan pada akhirnya bisa membuat pemain lain ini lebih free. Kalau yang gue harapkan adalah Ramadhan Sananta ini tuh bisa dimainkan ini lebih sebagai pemantul maupun bola atas ataupun bola bawah. Ketika Indonesia nyerang, yang gue harapkan itu sebenarnya lebih banyak pressing ke lini belakang dari Uzbekistan, yang sayangnya kita nggak ngelihat banyak hal itu dari Indonesia. Justru Indonesia ini cenderung lebih banyak bertahan di sisi areanya sendiri. Memang di satu sisi juga Indonesia sempat ngelakuin pressing gitu kan, dan pada akhirnya itu tuh bikin kipernya dari Uzbekistan ini tuh juga ngelakuin beberapa error lah. Tapi at the end kita nggak banyak melakukan itu gitu. Sementara kita harusnya itu bisa ngerusak organisasi ataupun bisa ngerusak tempo permainan dari Uzbekistan, supaya pada akhirnya mereka ini cenderung lebih banyak ngelakuin lombo-lombo ketimbang ya seperti yang terjadi kemarin gitu. Kita ngasih permainan bebas ke mereka gitu kan, dimana mereka juga bisa lebih nguasain permainan, lebih enak gitu kan, tangtung-tangtungnya gitu kan, kombinasi 1, 2, 3 pemainnya itu lebih jalan, karena kita ini kurang memberikan press buat pemain dari sisi belakang khususnya Uzbekistan kan. Tapi memang di satu sisi juga kita ini juga satu level lebih lambat kalau untuk urusan kecepatan passing. Perbedaan kecepatan passing Uzbekistan sama pemain Indonesia ini cukup kelihatan, dan terutama ketika kita lagi build up itu gampang banget untuk di press gitu, sehingga ada beberapa momen dimana kita ini berusaha untuk main sabar 1, 2, 3 kombinasi, dan kebanyakan itu hilang di area tengah gitu kan, belum masuk ke area sepertiga lawan udah hilang. Itu yang jadi masalah. Dan balik lagi, passing-passing kita ini yang sangat berpengaruh. Jadi pada akhirnya ya Indonesia ya ujung-ujungnya keserang lagi. Tapi ya ini bagus karena ya kita harus ketemu lebih banyak yang level-levelnya kayak begini, supaya pada akhirnya kita bisa banyak belajar dan juga banyak berkembang. Kita juga tahu gitu standar permainan yang harus kita tunjukkan supaya Indonesia ini benar-benar bisa melangkah level up lebih jauh lagi kan. Dan untuk kiper juga ada berita bagus di mana kita kedatangan Martin Paes, udah ngambil sumpah, dan pada akhirnya Hernando Ari kita bisa ngelihat dia dapat saingan baru. Ini hal yang positif juga. Dan satu hal lagi yang mau gue bahas di sini adalah soal wasit. Beberapa hal kontroversial khususnya dari wasit VAR. Yang pertama ini adalah offside yang sebenarnya oke, itu masih bisa diterima. Cuma dari satu hal lagi, kalau ngelihat dari satu angle yang miring itu sebenarnya itu memang kelihatan offside. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sudut yang lain, itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan, karena kita juga masih harus menghitung bahu dari para pemain Uzbekistan, khususnya nomor 23. Dan di situ juga harus ditarik garis secara jelas. Dan satu lagi, ini yang gue nggak setuju adalah kartu merah dari Rizky Ridho.
kartu merah dari Rizky Ridho ini sebenarnya itu tuh nggak disengaja. Tapi ya mungkin pada akhirnya Rizky Ridho sendiri juga dianggap melakukan sebuah tindakan yang berbahaya, pada akhirnya dikasih kartu merah. Tapi di satu sisi itu tuh nggak sengaja gitu. Jadi ya pada akhirnya ya kartu kuning aja cukup gitu kan, dan sayangnya dia dikasih kartu merah. Tapi sisanya ya memang secara permainan Uzbekistan ini jauh lebih baik, dan kita juga masih harus belajar banyak lebih ke depannya. So, itu aja untuk video kali ini. Masih ada harapan lawan Irak untuk kita maju ke Olimpiade. Dan khusus untuk lawan Irak, kita ini masih belum bisa menang dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi ya harapannya adalah setelah dari pertandingan yang ada, moga-moga Indonesia bisa menangkan kali ini pertandingan lawan Irak gitu kan. Dan kita dukung terus Indonesia juga. Seperti halnya kata Erick Thohir, jangan down, kita masih punya harapan, kita harus bangkit. So, let's go Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia. Let's go.